Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di podcast FH Unair. Nah, kali ini saya sudah bersama delegasi FDI Moot Court di Berlin. Halo kakak-kakak. Hai. Mungkin bisa dikenalin dulu, nama, angkatan berapa? Hai, aku Amanda. Aku dari angkatan 2021 IUP. Halo, aku Renaldi Rizky dari angkatan 21. Nah, dengar-dengar kemarin ini habis menang juara 1 nggak sih di FDI itu? Iya. Itu lomba apa sih kak kalau boleh tahu? Jadi itu lomba arbitrase internasional investasi yang diselenggarakan oleh yang namanya FDI Moot. Nah, lalu itu tuh skemanya kita kayak peradilan semu tapi arbitrase semu lah. Jadi kita menjadi advokat dan ada judgesnya itu nanti jurinya. Kita ditanya-tanyain sama judges dan ada lawan kita itu dari berbagai negara, ada 72 negara di sana. Wah, gila teman-teman. Berarti ini jurinya bule-bule gitu ya? Iya, Betul ya? bule-bule orang Wah, India, gila. Rusia. Wih, gila teman-teman. Nah, terus delegasinya kemarin ada berapa orang totalnya kakak-kakak? Totalnya kemarin ada 5 5 orang. tapi yang berangkat cuma 4. Cuma 4. Nah, itu kalau boleh tahu siapa aja tuh delegasinya? Terus sama perannya sebagai apa? Oke, jadi untuk klaim 1 dan klaim 2 itu aku sama Amanda. Lalu untuk klaim 3 dan 4 itu Alfonso sama Vinka. Itu juga ada Aldera, itu untuk semua klaim. Jadi Aldera itu perannya semua gitu, researcher. Oke. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih teman-teman. Pasti teman-teman ini juga kayak masih awam ya sama FDI ini. Kira-kira sistematika lombanya tuh kayak gimana ya? Nah, mungkin boleh dijelasin sistem lombanya seperti apa? Jadi ada 2 tahap selama 7 bulan. Tahap pertama itu persiapan legal memorandum atau semacam written submission yang kemudian dikumpulkan di bulan September. Kemudian tahap keduanya itu di Berlin di bulan November. Itu tuh tahap oral round. Jadi itu semacam arbitrase semu di mana kita menjadi advokat dan ada lawannya dan ada arbitrator yang akan menjudge the whole situation of the arbitrasenya begitu. Oh, jadi ada 2 itu ya? Iya, 2 tahap ya? Iya, 2 tahap. Itu seperti moot court lain juga 2 tahap seperti itu. Oh, oke. Terus akhirnya setelah lolos tahap pertama berangkat nih ke Berlin nih berarti. Iya. Berempat berarti? Berempat. Iya. Nah, di Berlin gimana tuh pengalamannya? Lawan mana aja? Negara mana kek yang susah mungkin boleh ceritain? Di Berlin kita seru-seruan sih. Kita nggak terlalu tegang karena kita udah persiapan 7 bulan ya. Jadi itu kayak udah lama banget. Jadi kita sebenarnya santai-santai aja. Lawan yang paling berat itu sebenarnya dari India karena mereka memang mendominasi lomba ini. Jadi itu lawan kita yang paling berat sih. Kenapa kok yang India berat itu? Mereka sepertinya udah sangat berpengalaman ya, apalagi kayak komunitas arbitrase di India itu cukup kuat. Jadi ya mereka lawan yang susah. Jindal gitu ya. Ya, Jindal University Jindal dari University India. dari India. Kopi Jindal itu bukan? Iya, Kopi Jindal ya, itu lawan kita. Iya. Terus tapi akhirnya gimana tuh keputusannya? Memenangkan Unair atau Jindal itu? Nah, itu pada saat Gimana? itu yang menang oralonnya kita akhirnya kena Jindal. Iya, yang menang tuh Jindal, tapi untuk juara satunya tetap Unair yang menang. Tetap Unair teman-teman yang juara 1 tuh di Berlin. Iya. Terus selama di Berlin kan pasti nggak cuma lomba aja lah kakak-kakak kan. Pasti ada hal-hal unik yang menarik untuk dilakukan juga. Kira-kira ada nggak pengalaman unik selama di Berlin gitu? Gimana? Ada, jadi sebenarnya hotel kita itu deket banget ya dari universitasnya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa 15 menit jalan dan aku tuh selalu bilang kita jalan aja kan itu deket. Tapi mereka tuh pada kedinginan, jadi selalu pesan Bolt dan itu kayak bayarnya mahal. Dan itu cuma 2 menit. 2 menit doang? Iya, karena mereka selalu kedinginan. Jadi kayak kita harus pakai Bolt gitu. Bolt itu Grab ya. Iya, Grab ya? semacam Grab di sana ya Pak? Grab di sana. Emang suhunya berapa derajat tuh waktu itu? Suhunya kalau pagi itu dingin banget, itu bisa -1. Minus 1 derajat? -1, -2 kalau pagi. Mungkin kalau siang gitu masih oke, 10 derajat, 9 derajat. Tapi kalau pagi dingin banget. Wah. Tapi pas di sana ada nggak kayak perasaan wah deg-degan nih, nervous nih mau ngelawan univ besar gitu, ada nggak? Pasti ada lah mungkin ya. Round-round pertama ya.
Gimana? Enggak sih. Nggak Aku ada sih ya? seneng banget di sana. Aku kayak selalu excited tiap roundnya. Jadi apa teman-teman? Kuncinya adalah percaya diri. Kalau pede nanti bisa juara 1 kayak kakak ini. Amin. Iya nggak? Nah, terus aku juga penasaran nih kakak. Memang yang dinilai di sana itu apa aja sih untuk perlombaan ini? Preliminary round itu yang pertama itu berkas. Berkas. Nah, berkas Memorandumnya kan. itu 40% nilai berkas dan 60%-nya nilai oral round. Jadi setelah lolos prelim itu nanti maju ke advance round. Nah, itu yang menentukan 2 tadi. Berkas yaitu memorandum yang kita buat sama oral round kita. Nah, dengan adanya kita juara 1 memorial juga itu mendukung kita untuk masuk advance round. Seperti itu. Kayak gitu. Di advance round itu sistem gugur. Dan yang kita menang itu kan first highest rank itu kombinasi dari nilai berkas sama nilai kita menjadi advokat di oral roundnya gitu. Nah, waktu itu tuh kasusnya tentang apa kak? Waktu itu? Wah, itu kasusnya itu Disingkatin aja. Singkat aja gimana tuh? investasi. Kepo nih, Ada oke. investasi masuk itu Oke. terkait satelit ya. Iya satelit. Nah, satelit itu kena tabrak sama satelit lain. Nah, itu terjadi masalah karena satelitnya nanti satunya milik di bawah militer, satunya lagi itu swasta. Nah, ini ada kepentingan negara dan swasta. Dan Jadi, ada alegasi merusak lingkungan gitu. Berarti emang waktu itu kasusnya di luar nalar ya berarti ya? 92 halaman kasusnya. pengalaman. Itu skripsi aku itu juga pakai kasus dari Pakai kasus yang sama. ambil lah isu-isunya. Berarti habis lomba dipakai skripsi ya? Iya dong. Iya dong. Keren. Nah, mungkin ini terakhir kakak. Kan kita tahu lah anak-anak FH UNER ini juga haus akan prestasi lah. Nah, ini kebetulan ada kakak yang sudah menang juara 1 di FDI di Berlin. Nah, kira-kira ada nggak tips and triknya atau pesannya untuk adik-adik di FH UNER supaya bisa menang juga? Mungkin dari kayak Amanda dulu. Menurut aku sih aku nggak mau kasih yang mainstream. Menurut aku itu kerjakan sesuatu itu yang kita harus passionate. Karena kalau kita nggak passionate atau kita nggak excited tentang sesuatu, itu hasilnya pasti nggak akan maksimal. Jadi kalau ngerjain sesuatu itu jangan yang terpaksa atau karena peer pressure atau karena paksaan orang tua, harus pure dari diri sendiri gitu. Itu pasti hasilnya akan maksimal. Oke. Kalau dari Kak Rey? Kalau aku mungkin lebih ke konsisten ya, karena di mana-mana kalau misalnya kita nggak ada konsistensi dan mau mengerjakan hal tersebut, pasti akan ke distract gitu loh. Mungkin dari dulu awal lomba aku pertama kali di FH NMCC itu juga awalnya semua karena konsistensi. Jadi ketika itu terus menerus kita lakukan, kita akan semakin tahu dan semakin mendalami gitu isu tersebut. Berarti intinya juga nggak boleh pernah menyerah ya. Misal nggak lolos, coba terus ya berarti. Ya, konsisten itu ya berarti ya. Oke. Nah, itu aja teman-teman podcast kita bareng delegasi FDI yang juara 1 di Berlin teman-teman. Nantikan juga episode-episode lainnya bersama delegasi-delegasi yang keren-keren hanya di podcast FH UNER. Bye-bye. Dadah.